Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Abdul Darda SHMH selaku Direktur Utama PT Veritrust Global Solusindo. Yang terhormat Bapak Evans Afrian Nugraha ST selaku pemateri hari ini. Yang kami hormati peserta online Training Awareness K3 PUBT. Alhamdulillah, masyukurillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan terutama dari Allah SWT. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat dan puji syukur kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi melalui digitalisasi link Zoom ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di dalam Zoom link webinar training pada pagi ini, yang mana nanti kita saling sharing knowledge dalam hal ini terkait K3 PUBT. Untuk selanjutnya, di sini perkenalah saya Vina Dramawati selaku pembawa acara akan membacakan rundown acara yang kita laksanakan nanti. Yang pertama, pada jam 7.30, link Rafinanya masa ke mute itu. Oh iya, maaf, terima kasih. Baik, untuk rundown acara, link Zoom sudah terbuka pada jam 10, kemudian peserta masuk room, kemudian selanjutnya membuka acara dan memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian selanjutnya pengenalan company profile Veritrust, selanjutnya itu adalah penyampaian materi awareness K3 PUBT dan tanya jawab, dan selanjutnya itu acara selesai. Baik, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, saya akan terlebih dahulu membacakan safety induction dan tata tertib pada kegiatan hari ini. Silakan operator, boleh dibuka. Baik, pembacaan safety induction dan tata tertib. Yang pertama itu berdoa sebelum memulai aktivitas, memposisikan diri Anda senyaman mungkin, mengatur intensitas cahaya monitor. Jika Anda berada di ruangan tertutup dan mengikuti training online, secara bersama-sama, jagalah jarak Anda antara suatu peserta dengan peserta yang lainnya. Kemudian melakukan peregangan secara berskala selama pelatihan berlangsung. Next. Pada pelatihan daring, pastikan semua peralatan yang tersambung dengan sumber arus listrik berfungsi dan terhubung dengan baik. Kemudian, pastikan posisi duduk yang ergonomis dan melakukan peregangan pada setiap 30 menit. Setelah itu, mengatur intensitas cahaya layar komputer sesuai penerangan yang ada di lokasi peserta untuk menghindari kelelahan pada mata. Selanjutnya, pada pelaksana pelatihan, pada saat training berlangsung, peserta diwajibkan untuk tetap on cam. Kemudian jika akan mengajukan pertanyaan, peserta bisa langsung chat pada kolom chat atau raise hand dan dari fitur yang sudah disiapkan. Kemudian pada pertengahan acara, peserta akan mengisi absensi di link yang sudah panitia siapkan dan di-share di Zoom. Kemudian seluruh peserta wajib mengisi absensi tersebut.
Baik, selanjutnya saya akan membacakan sedikit company profile dari Veritrust. Silakan di-share slide-nya. Baik, PT Veritrust Global Solusindo merupakan sebuah perusahaan yang terdiri pada tahun 2019 yang bergerak di bidang pelatihan atau pembinaan, sertifikasi, dan konsultasi K3 yang telah ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan sebagai PJ K3 dengan SK 041-780-HS.02.04/11/2021 dan TUK BNSP K3 dan lingkungan. Veritrust Global Solusindo membangun dan mengembangkan SDM di era industri 4.0 menjadi prioritas penting demi menciptakan SDM yang profesional dan kompeten di berbagai bidang industri. Pengalaman Veritrust dan para instruktur yang berpengalaman lebih dari 15 tahun berkecimpung dalam bidang SDM, menjadikan PT Veritrust Global Solusindo sebagai perusahaan jasa pelatihan dan konsultasi K3. Keselamatan dan kesan kerja, manajemen, dan lingkungan yang dipercaya untuk menjadi mitra solusi bagi berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta domestik maupun asing, serta BUMN dan BUMD Indonesia. Legalitas PT Veritrust Global Solusindo yaitu sudah terdaftar resmi secara Badan Hukum SK, Kemenhukam, SKP PJK3, Bidang Keahlian K3 Umum, Kemenaker RI, tergabung di Asosiasi Lembaga Pelatihan K3 Indonesia. Kemudian ada visi misi Veritrust. Visinya yaitu menjadi perusahaan pelatihan dan konsultasi K3 manajemen yang adaptif dan unggul di Indonesia. Kemudian misinya yang pertama, menyediakan layanan jasa pelatihan dan konsultasi K3, manajemen yang adaptif dan responsif. Kemudian mengembangkan dan menciptakan SDM kompeten dan profesional. Selanjutnya berkomitmen dan profesional dalam membangun sinergis dengan para mitra. Dia menjadi lembaga pelatihan dan konsultasi manajemen dan K3 memiliki platform digital. Baik, ada kelebihan. Maaf, tolong di silent dulu. Baik, dilanjutkan. Kelebihan Veritrust. Yang pertama, ada pelayanan yang berkualitas. Kemudian training berpengalaman, berorientasi kepada pelanggan, dan garansi produk layanan terbaik. Untuk info lebih lengkapnya, bisa cek di websitenya veritrust.id. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Di sini sudah ada Bapak Evan. Bapak, apakah sudah ada di ruangan Zoom ini? Ya, Mbak. Sudah, Mbak. Baik. Sudah siap, Pak? Ya. Boleh. Baik, untuk pembacaan CV akan dipaparkan langsung oleh Bapak Evan, kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi ya, Pak. Silakan untuk waktu dan silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam. Rekan-rekan peserta yang saya hormati, Pak Abdul Darda selaku pimpinan PT Veritrust Global Solusindo, yang saya hormati rekan-rekan dari PT Veritrust Global Solusindo yang sudah mengarrange ya, sesi diskusi kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman peserta yang sudah hadir dalam Zoom kita pada siang hari ini. Ini saya diminta untuk membawakan terkait dengan awareness keselamatan kesehatan kerja pertama kali. Sebelum ke konten ya mungkin izinkan saya perkenalkan diri ya. Kalau yang sudah ikut sesi satu sempat ya kita berkenalan. Nama saya Evans Afria Nugraha. Saya lahir di Jakarta 15 April 1987.
Saya tinggal di Tangerang Selatan ya. Kemudian itu ada nomor HP dan alamat email saya. Saya teknik mesin dari Universitas Lampung. Kemudian saat ini aktivitasnya adalah sebagai EHS spesialis di salah satu perusahaan multinasional. Dan saat ini saya juga mendirect ya PT Nusantara Tekno Utama yang bergerak di bidang sustainability consultant. Dan saya juga aktif di beberapa kelas terkait dengan sharing knowledge dan kompetensi yang dijalankan atau diselenggarakan oleh rekan PJ ketiga atau rekan-rekan kompetisi dari perusahaan untuk sharing knowledge terkait dengan bidang-bidang tertentu. Terkait dengan pesawat uap dan bejana tekan, ya sebenarnya memang ini salah satu bidang yang saya juga tekuni ya, terutama di bidang dalam hal assessment, kemudian inspection, gitu, NDT, sekitar hampir 10 tahun ini saya coba untuk dalami gitu. Jadi sehingga nanti diskusi-diskusi kita mungkin kalau hanya waktunya 1 jam ini sepertinya nggak akan cukup waktu, harus mengupas semua ya karena akan banyak sekali ini pembahasannya sangat luas sekali. Karena pesawat uap sendiri secara regulasi dia punya aturan dan undang-undangnya sendiri, kemudian jenis-jenisnya, perhitungannya gitu ya. Kemudian nanti bejana tekan juga punya peraturannya sendiri, kemudian punya karakteristiknya sendiri, ada perhitungannya sendiri, tangki timbun juga seperti itu gitu ya. Hingga sesi yang siang hari ini akan coba kita diskusikan mungkin nanti nggak akan bisa menyentuh ke semua aspek, kan sangat-sangat terbatas gitu. Sebagai gambaran saja karena mungkin waktunya nggak cukup. Jadi mungkin nanti saya akan coba kasih gambarannya saja secara umum, ya, secara outline. Kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan di sini kita diskusikan. Kalau tidak nanti bisa kita diskusikan lanjut mungkin bisa di luar forum ini. Dan di situ saya kasih nomor kontak sama alamat. Saja sementara pembukaan dari saya. Mungkin saya akan coba mulai dari jenis-jenis boiler dulu deh. Boleh di Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nanti mungkin kalau penyampaiannya juga ada hal-hal yang sifatnya dispute gitu ya, karena ini hal yang sangat teknis sebenarnya kalau kita berbicara tentang boiler, apalagi terkait dengan keselamatan kesehatan kerjanya gitu ya. Karena aturannya sendiri nih sudah lama ya terkait dengan undang-undangnya itu Undang-Undang UAP tahun 1930 ya. Stum Ordinate namanya. 1930. Jadi karena aturannya juga sudah lama, tapi memang masih dijadikan referensi sampai dengan saat ini ya. Nantinya. Dan peraturannya juga peraturan UAP. UAP itu juga sama ya. Tahun 1930 Stum Fair Ordening gitu ya. 1930. Bahasanya pun masih itu mungkin masih masa kolonial gitu ya. Kita akan mulai dari apa sih yang dimaksud dengan pesawat? Mungkin sederhananya kalau misalnya kita bicara pesawat uap gitu ya atau ketel uap deh. Kita bicara ketel itu bahasa ketel itu kan kita tahunya kayak semacam wadah gitu ya penampungan. Nah, kemudian digunakan untuk menampung air, kemudian dipanaskan nanti ada hasilnya itu ketika dia sudah pada suhu tertentu dia akan mengeluarkan uap. Nah, sebenarnya dari mana uap itu? Nah, uap itu kan sebenarnya adalah perubahan wujud ya, perubahan fisik dari yang tadinya air ketika dipanaskan maka dia menjadi uap. Gitu ya. Pada suhu tertentu dia akan menjadi uap. Hanya saja yang kita sedang bahas di berdasarkan Undang-Undang 1930 ini, uap yang dihasilkan adalah uap yang tekanannya itu lebih tinggi dari tekanan udara atau lebih tinggi dari 1 atmosfer. Sehingga prinsip kerjanya sih sebenarnya sederhana ya seperti itu ya. Jadi ada penampungan air, kemudian dipanaskan, kemudian pada suhu tertentu dia akan bertransformasi wujudnya dari cair menjadi uap. Uapnya itulah yang kemudian akan
dimanfaatkan untuk utility tertentu gitu. Ya. Nah, itu definisinya kalau dari segi Undang-Undang 1930 tentang Undang-Undang UAP. Pesawat UAP sendiri adalah ketel plus alat-alat lainnya gitu ya. Alat-alat lainnya itu nanti bisa kita lihat tuh. Ada dilengkapi nanti dia dengan yang namanya monitoring measurement weapon gitu ya, seperti manometer gitu ya. Kemudian ada kartu pengamannya. Kemudian nanti ada lagi misalnya separator ya, ada furnace-nya dan lain-lainnya gitu ya. Yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian, baik secara langsung atau tidak langsung dia tersambung dengan satu ketel uap gitu ya, yang diperuntukkan dengan tekanan yang lebih besar dari 1 atmosfer atau lebih besar dari tekanan udara. Itu definisinya kalau di undang-undang. Sedangkan ketel uapnya sendiri yang dimaksud ketel uap ya dari Undang-Undang 1930 ini itu kita bisa lihat di peraturan. Ya. Peraturan UAP itu menyatakan bahwa ketel uap yang dimaksud yang ada di pasal 1 Undang-Undang 1130 tadi adalah ketel uap yang mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya paling tinggi setengah kilogram per sentimeter persegi, melebihi tekanan udara luar. Ya, jadi setengah lebihnya dari tekanan udara luar itu termasuk ketel uap tekanan rendah. Oke. Maaf, Pak Nana, Surena, tolong di silent. Operator boleh dibantu ya, nanti di setting aja nanti kalau misalnya peserta mau unmute via host aja. Baik, Oke. Pak. Bisa kita lanjut ke slide selanjutnya mungkin Mbak, biar nggak lama nih, saya juga banyak. Baik. Ya, lanjut. Ya, oke. Oke. Pesawat uap selain ketel uap ya ada thermomizer gitu atau pemanas awal, superheater atau pemanas uap lanjut kayak dari saturated steam ke superheated steam itu ada namanya superheater gitu ya. Kemudian ada penyuling atau kondensator gitu ya, kondenser. Kemudian untuk ketel uapnya sendiri gitu ya, itu bisa kita bagi menjadi beberapa jenis. Ada pipa air atau water tube, ada fire tube. Sekarang ini juga mungkin ada yang kombinasi ya, pipa kombinasi. Sebenarnya prinsip kerjanya itu kan sama ya, prinsip kerjanya itu kalau yang namanya boiler gitu ya, itu dia merubah air menjadi uap. Bedanya kalau fire tube, kenapa disebut fire tube? Karena dia punya sistem. Halo Mbak, gimana Mbak? Tadi hilang jaringannya mungkin ya, Pak ya. Sekarang kedengeran? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke. Ya, jadi proses pengapian yang terjadi itu di dalam pipa. Sehingga panas yang dihasilkan dari proses pengapian itu langsung secara dihantarkan panasnya ke dalam boiler atau penampungan air di dalam boiler itu, sehingga nanti panasnya akan berpindah sehingga menghasilkan suhu tertentu sehingga nanti ada terjadi steam. Nah, itu prinsip kerjanya kalau yang fire tube seperti itu. Sedangkan kalau yang water tube ya biasanya water tube cara kerjanya pengapiannya itu terjadi di luar pipa karena airnya adanya di dalam pipa, terbalik sama yang fire tube tadi. Jadi kalau fire tube tadi itu pengapiannya di dalam pipa, airnya di luar. Nah, sedangkan kalau yang water tube ini ya proses pengapiannya justru di luar pipa ya. Jadi ada chambernya, kemudian nanti ada pipa-pipa, kemudian nanti biasanya dia ada dalam penampungan air, ada dalam penampungan steam atau uap gitu ya, steam drumnya nanti. Nah, itu bedanya seperti itu. Tapi ya prinsipnya adalah sama-sama untuk menghasilkan steam gitu ya, baik fire tube maupun water tube. Hanya mungkin bedanya kapasitas, kemudian peruntukannya ya, dan aplikasinya ya antara fire tube dan water tube. Mungkin bisa dilanjut dulu slide-nya.
Ini bagian-bagiannya ya dari sebuah boiler. Ada feed water pump, kemudian ada blowout equipment, ada air ventilation, ada sistem kontrol, kemudian ada ducting, kemudian ada economizer, kemudian ada superheater, kemudian ada fuel transfer equipment, kemudian ada bond, kemudian ada dust collector. Dan mungkin di ini secara umum ya, mungkin di boiler atau teknologi yang saat ini bisa saja ada bagian-bagian tertentu yang juga mungkin aksesoris sesuai dengan teknologi termutakhir gitu ya. Oke, lanjut, bisa langsung kita ke slide 6 aja. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada chart gitu ya. Jadi ini chart kalau kita lihat ada waktu dan suhu gitu ya. Nah, di situ bisa dilihat fase-fase dari mulai air menjadi steam ya. Nah, di situ bisa dilihat dari fase tertentu air itu akan mengalami proses pemanasan, kemudian nanti ada terjadi perbedaan tekanan ya. Nah, di situ di titik tertentu kalau lihat di C sampai dengan D ya, di situ ada yang namanya proses perubahan fisika dari air menjadi uap. Nanti uap ini ada beberapa jenis ya. Ada yang uap basah, kemudian ada juga yang uap yang dipanaskan lanjut, ada juga uap kering. Nah, itu fasenya tergambar di chart itu yang berbeda-beda. Ya, kalau uap basah, ya memang dia masih mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan air biasanya. Nah, kemudian kalau uap yang superheated ya, atau uap yang dipanaskan lanjut, nah itu juga biasanya dia masih sedikit punya nilai ya, nilai karakteristik yang juga hampir sama dengan uap basah. Tapi kalau dia sudah uap kering, ya biasanya uap yang dipanaskan lanjut, temperaturnya itu biasanya jauh lebih tinggi dari titik didih pada tekanan air. Kemudian itu juga kalau dari segi kesetimbangannya juga tidak timbang lagi dengan air. Nah, kemudian biasanya dia kalau didinginkan lagi nggak bisa langsung ngembun gitu. Itu karakteristik dari uap superheated itu ada di yang titik D ke E ya, kalau dilihat. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu. Langsung kita lihat ke ini saja, Mbak, ke slide. Nah, ke slide nomor 9. Baik, Mas. Nanti ini akan dikasihkan ke peserta kan ya, slide-nya ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa ya, nanti kalau misalnya saya lompat-lompat, ya karena slide-nya juga akan di-share, nanti silakan di-explore sendiri. Jadi kalau saya satu persatu mungkin nggak akan. Saya loncatin ke hal-hal yang sifatnya fundamental aja. Oke, Ya, baik. ini lanjut kita ke wet steam ya. Tadi wet steam atau uap basah, ciri-cirinya tadi sudah sempat saya singgung. Jadi keadaannya itu masih hampir sama ya dengan air yang ada di bawahnya. Ya. Jadi antara uap basah sama air tuh temperaturnya juga masih sama di titik tertentu ya. Nah, kemudian uap basah juga kalau didinginkan dia akan mengembun segera jadi air gitu ya. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, uap jenuh ya. Kalau uap jenuh juga lanjut Mbak slide-nya. Ya. Uap jenuh atau saturated steam juga biasanya dia punya karakteristik yang seimbang ya dengan air yang ada di bawahnya. Kemudian tekanan temperaturnya juga masih sama dengan tekanan temperatur didih air. Kemudian mempunyai pasangan harga antara tekanan dan temperatur didihnya. Kemudian uap jenuh adalah uap yang apabila diinginkan juga segera menjadi mengembun menjadi air. Kemudian
Uap yang bila melakukan ekspansi atau dibiarkan mengembang akan menjadi embun. Seperti itu. Beda sama uap kering. Kalau uap kering tadi titik didihnya temperaturnya lebih tinggi di atas titik didih air. Kemudian kalau uap kering itu nggak punya pasangan harga antara tekanan dan temperatur. Kemudian dia juga tidak bisa langsung mengembun ya kalau didinginkan, tidak bisa. Lanjut. Di slide nomor 12, Mbak. Baik. Sudah, Pak. Nah, ya. Oke. Nah, jadi karena kita ada bicara perubahan perubahan dari air menjadi uap, tentunya ada sejumlah panas yang dibutuhkan dalam memproduksi wujud air menjadi uap. Ada yang namanya entalpi, yaitu sejumlah panas atau kalor yang diperlukan untuk memanaskan air menjadi uap. Namanya entalpi. Sedangkan ada satuan kalori, ya. Satuan kalori adalah jumlah panas yang diperlukan oleh 1 kg air untuk menaikkan 1 derajat. Ya, untuk menaikkan temperatur di 1 derajat itu butuh 1 kilokalori. Sehingga kaitannya adalah nanti dengan efisiensi. Mungkin kita tidak akan bahas terlalu dalam sampai ke sana. Kita masuk langsung ke jenis-jenis boiler ya tadi ya. Di slide nomor 15. Nanti bagian dari keselamatan kerja boiler akan kita bahas setelah ini. Ya, tadi ada pipa api atau fire tube. Ya, kemudian di sini fire tube juga ada yang silindernya horizontal, ada yang vertikal. Ya. Kemudian ada yang dengan lorong api, kemudian ada juga yang mendatar dengan lorong api, ada yang tegak dengan lorong api. Kemudian water tube. Water tube ada yang natural circulation, ya. Ada yang forced circulation, ada juga yang one tube boiler. Nah, ini nanti ada contoh-contoh gambarnya, bisa kita lihat. Oke, lanjut Mbak. Baik, Mas. Oke, kita masuk ke terkait dengan sirkulasi alam ya. Jadi straight water tube boiler biasanya dia punya sectional ya, punya sekat-sekat. Kemudian dia punya 2 drum. Kemudian dia punya pipa airnya itu lurus dan silang. Kemudian lanjut Mbak slide-nya. Baik, Pak. Ya. Ada yang bending tube, sorry, yang ini kayaknya nomor 17. Yang ini, Mas. Ya. Ya, ada yang bending tube boiler, biasanya dia ada yang 1 drum, 2 drum, 3 drum. Kemudian ada juga yang terkait dengan radiation type boiler ya. Atau yang dia menggunakan sistem radiasi. Kemudian lanjut lagi. Ya ini mungkin kalau dilihat dari jenisnya lebih ke customize ya, circulation. Jadi sebenarnya ini lebih ke metode ya, yang udah mungkin lama digunakan. Dan saya di lapangan juga masih ada juga sudah tidak digunakan. Oke, bisa kita langsung ke contoh gambar untuk ketel uap silinder tegak di slide nomor 20.
Oke. Nah, dalam apa namanya? Ini contohnya untuk yang silinder tegak ya, atau vertikal ya. Dia dilihat di sini ada upper side-nya, kemudian ada chamber box-nya. Nah, itu kalau dilihat di sini juga dia punya pondasi di bawahnya, kemudian ada burner di situ. Nah, di dalam proses asesmen atau pemeriksaan, kita akan lakukan dulu pemeriksaan secara dokumentasi, kelengkapan, kemudian akte izin ya sesuai dengan Undang-Undang 1130. Kemudian nameplate-nya kita cek, gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya kita melakukan proses asesmen terhadap kelayakan atau penggunaan boiler tersebut ya, dengan metode pengujian yang sudah ditetapkan dalam ITP atau Inspection and Testing Plan atau rencana dan pengujian. Kalau kita lihat biasanya boiler-boiler yang sekarang banyak digunakan itu hampir semuanya sekarang banyak ya yang buatan Cina, kemudian juga yang lokal juga ada gitu ya. Nah, memang seringkali ini nanti ada dispute gitu ya, peraturan atau regulasi, beberapa hal teknis yang mungkin di lapangan butuh justifikasi secara konservatif. Juga perlu diperhatikan oleh seorang praktisi ya, atau seseorang yang diamanahkan oleh perusahaan dalam pengawasan boiler ini dan boiler jika ada. Nah, ini perlu dipertimbangkan secara komprehensif database. Nah, makanya pentingnya akte izin atau izin penggunaan yang disyaratkan oleh undang-undang. Karena nanti kalau boiler ini kan termasuk peralatan dengan risiko tinggi ya, memerlukan banyak sekali persyaratan-persyaratan dalam penggunaannya termasuk pengawasan. Mungkin bisa lanjut ke slide nomor 24. Ini 3 pas air tube boiler ya. Jadi bisa dilihat tadi ada burner, kemudian ada valve ya, kemudian di situ ada fire tube-nya, dan di situ ada smoke tube-nya. Jadi dalam proses asesmen pun biasanya semua di assess gitu ya, termasuk kodasi, kemudian bagaimana apakah pengamannya sudah memadai sesuai dengan peraturan. Gitu ya. Kemudian kalau kita mau lihat contoh yang water tube, itu ada di slide nomor 25, Mbak. Baik, sebentar, Pak. Nah, itu ada ada separator, ada upper connecting, ada diarator. Memang ya ada beberapa jenis, ada beberapa model gitu ya. Karakteristiknya biasanya ini water tube memang kepada tekanan atau uap gitu ya, dengan kapasitas dan tekanan yang lebih tinggi gitu ya. Karena memang cara kerjanya ada proses pengapian di luar pipa, kemudian nanti panas yang dihasilkan ya, kemudian dikondisikan terlebih dahulu melalui economizer, baru nanti steamnya dikumpulkan dalam steam drum, dan nanti ada proses secondary superheater yang di water. Oke, di situ banyak ya nanti contoh-contohnya. Kemudian saya langsung saja mungkin masuk ke perlengkapan deh, Mbak, ke slide perlengkapan.
biar keburu ini udah jam 11 ya. Saya nanti habis ini masih ke bejana tekan ya. Ke slide perlengkapan coba. Ya. Ya, sudah. Ya, jadi kalau kita bicara perlengkapan, kalau di peraturan ya itu bisa dilihat sebenarnya di peraturan UAP 1930 itu ada di pasal 12 terkait dengan perlengkapan. Ya, kayak misalnya di situ kan dinyatakan sekurang-kurangnya ada 2 tingkat pengaman, kemudian ada 1 pedoman tekanan ya atau manometer, kemudian ada 2 water level gitu ya. Kemudian ada 2 pengisi air ya atau pompa. Kemudian ada indikator level ya. Kemudian ada batas atau minimum water level dan seterusnya sampai dengan kalau ada manhole ya, lubang lalu orang atau blow down dan sebagainya. Jadi memang ada syaratnya di pasal 12 peraturan UAP 1930. Nah, apa sih yang kalau dilihat alat-alatnya contohnya ini kayak gini. Ada pengaman, kemudian di slide 4 itu ada, lihat slide 4. Ada manometer ya yang disesuaikan dengan kapasitas dari alatnya tersebut. Kemudian ada lagi di slide nomor 6 itu ada water level ya. Kemudian contohnya lagi untuk di slide 8 tuh ada contoh sentrifugal ya, slide 9 ya. Sentrifugal praktik. Nah, di situ kelihatan ya ada impeller-impeller ya. Ya. Jadi fungsinya mentransformasi air gitu ya agar tekanan untuk mengisi ke dalam boiler. Ya, jadi ini pump ya, pengisi. Kemudian bisa dilihat juga di slide nomor ini. Ya, di terakhir Mbak, ya, itu contohnya kayak manhole ya, lubang lalu lalang. Kalau saya lubang lalu orang. Sebentar, Pak. Jadi kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan dalam boiler. Gitu ya. Tujuannya kelengkapan-kelengkapan ini sebenarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari keselamatan kerja si peralatan tersebut. Karena hampir semuanya ini sebenarnya berkaitan dengan proses safety. Seperti kalau kayak valve, contohnya kan valve kan dia untuk ketika ada pressure tertentu dia akan sesuai dengan settingan ya, sesuai dengan pengaturannya nanti dia akan merilis. Nah, kemudian kalau untuk manometer dia akan monitoring berapa tekanan yang dihasilkan dari si uap tersebut. Kemudian nanti untuk water level dia juga akan melihat apakah dia minimum atau sesuai atau dia level tertentu. Sebenarnya fungsinya semua peralatan perlengkapan ini tidak lain adalah untuk dalam proses ya, dalam konteks keamanan dan keselamatan kerja si peralatan boiler tersebut. Dalam hal pemeriksaan dan pengujiannya sebuah boiler, nah ini nanti ada proses pemeriksaan dan pengujian asesmen yang dilakukan sehingga nanti bisa dilihat apakah dengan let's say dengan ketebalan cup ya, tertentu gitu, kemudian dengan jarak antar cup sekian gitu ya. Kemudian nanti dengan shell dan head sekian, apakah sudah memenuhi syarat terhadap tekanan kerja yang diberikan atau didesain oleh fabrikator. Nah, itu ada proses perhitungan asesmennya dengan persamaan ya. Persamaan itu ada menggunakan
Grosslagen gitu ya, ada dengan persamaan yang ada di JIS gitu ya. Nah, jadi ada beberapa formulasi yang mungkin tidak cukup waktu ya kalau kita bahas di sini. Karena itu memerlukan beberapa variabel seperti material karakteristik, kemudian suhu kerja, tekanan kerja yang diberikan, dan banyak variabel lain juga, ketebalan material gitu ya, yang perlu diperhatikan dalam proses assessment. Sehingga memang keselamatan kerja dan keamanan dari proses penggunaan ini betul-betul harus dilakukan oleh orang yang berkompeten sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu dulu yang saya share terkait dengan boiler. Mungkin sekarang kita pindah dulu ke pengawasan K3 bejana tekan dan tangki timbun di slide yang lain, Mbak. Baik. Jadi untuk pengawasan K3 bejana tekan tangki timbun, dasar hukumnya yang terbaru adalah peraturannya ya, peraturan menterinya yang terbaru peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 37 tahun 2016. Kemudian ada standar-standar juga yang kita gunakan ya, seperti ASME, kemudian SNI, ISO gitu ya, terkait dengan bejana-bejana atau kita masuk ke slide 4, Mbak. Ya. Sesuai dengan yang ada di peraturan bahwa bejana tekan adalah selain pesawat uap ya, bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menampung fluida ya, bisa gas, udara, campuran gas atau campuran udara, baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun. Keywordnya adalah ini bejana, kemudian dikempa. Itu bejana tekan. Bedanya sama tangki timbun. Kalau tangki timbun ini bejana selain bejana tekan, menyimpan bahan cairan atau yang lainnya, di mana gaya tekan yang ditimbulkan itu dihasilkan oleh berat secara volumetrik. Ya. Jadi tidak ada tekanan yang dikempa, tapi memang tekanannya itu tekanan dari gaya tekan yang ditimbulkan oleh berat cairan secara volumetrik. Nah, itu tangki timbun. Jadi bukan tangki yang ditimbun gitu ya. Tangki timbun ini adalah bejana, sebuah wadah untuk menyimpan, menimbun cairan, bahan gitu ya. Bahan baik itu berbahaya atau tidak gitu ya. Kemudian di dalamnya ada gaya tekan yang dihasilkan oleh berat ya material yang ada di dalamnya tersebut. Nah, alat pengaman yaitu alat perlengkapan yang dipasang secara permanen pada bejana tekan atau tangki timbun agar aman digunakan. Contoh bejana tekan ya bisa saja bejana penyimpanan gas ya. Slide selanjutnya, Mbak. Bisa diganti. Mohon maaf Pak, jaringannya putus-putus mungkin ya. Ini suaranya tidak jelas. Bisa di slide selanjutnya, Mbak. Oh ya, boleh. Ya. Jadi bejana tekan yang dimaksud ya. Yang contohnya itu tadi ada bejana penyimpanan gas atau gas. Ada bejana penyimpanan bahan bakar gas. Kemudian ada bejana transport ya. Ada bejana proses, ada pesawat pendingin. Kemudian di situ ada tekanan 1 kilogram ya, atau lebih ya. Jadi yang dimaksud dengan bejana tekan yang dimaksud di Permen 37 itu adalah tekanan yang lebih dari 1 kilogram per sentimeter atau volumenya lebih dari 2,25 liter. Kemudian bisa dilanjut mungkin ke slide nomor 13, Mbak.
tangki timbun yang dimaksud dalam pasal 4 Permenaker 37 ya, tangki penimbun cairan bahan yang mudah terbakar. Kemudian tangki tersebut ya, memiliki volume paling sedikit 200 liter. Ya, atau 200 liter sama dengan gitu ya. Sama dengan 200 liter atau lebih. Kemudian volume paling sedikit 450 liter atau temperatur lebih dari 99 derajat Celcius. Nah, sesuai dengan pasal 6 Permenaker 37 tahun 2016. Kemudian apa saja yang menjadi syarat keselamatannya bejana tekan dan tangki timbun ini, gitu ya. Nah, ada banyak sekali ruang lingkup atau cukup luas ya ruang lingkup syarat keselamatan kesehatan kerjanya. Yang pertama, boleh ke slide nomor 17 dulu, Mbak. Ya. Jadi dari mulai proses perencanaan, pembuatan instalasi, termasuk nanti ada proses pemakaian, pemeliharaan, kalau ada modifikasi dan perbaikan, itu semua merupakan bagian dari ruang lingkup keselamatan kesehatan kerja terhadap dan tinggi timbun. Jadi dari mulai proses perencanaannya itu desainnya pun dia harus sudah di gambar konstruksi yang sudah disahkan. Kemudian ada proses perhitungan kekuatan konstruksi. Kemudian penentuan material, sertifikasi material atau mill sheet di bahan itu sudah di-approve atau sudah memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Nah, kemudian bagaimana proses manufaktur atau fabrikasi gitu ya. Nah, jadi pembuatannya itu sudah sesuai dengan desain dan desain proses metal joint-nya sudah sesuai dengan WPS ya, Welding Procedure Specification, dan sudah bisa dibuktikan dengan PQR atau Procedure Qualification Record of WPS-nya itu ya, dalam proses pengelasan. Kemudian ada verifikasi ya, bahwa itu harus sesuai dengan gambar rencananya. Kemudian nanti bagaimana proses instalasinya gitu ya. Nah, instalasi pun harus ada gambar instalasi, kemudian bagaimana prosedur pemasangan, kemudian ada proses pengujian gitu ya. Nah, proses pengujiannya ya bisa dengan proses pengujian material atau pengujian sambungan las. Gitu ya. Jadi ada proses pengujian sambungan las yang tidak merusak dengan metode non-destructing. Nah, itu akan dilihat kira-kira ini bejana tekan atau tangki isinya lethal containment atau bukan gitu ya. Nah, kalau dia lethal containment maka pengujiannya menggunakan metode radiographic test sesuai dengan persyaratan codes and standar yang berlaku. Kalau misalnya kita mengacu kepada ASME, berarti kita lihat codes and standarnya ke sana. Ya, misalnya gitu. Kemudian nanti apalagi pengujian harus dilakukan selain misalnya radiografi, mungkin ada metode lain ya, misalnya dengan magnetic test atau penetran test atau leak test. Jadi itu harus sesuai dengan persyaratan codes and standar yang berlaku yang digunakan terhadap proses pembuatan dan instalasi dari si bejana maupun tangki tersebut. Gitu ya. Kemudian harus ada nameplate-nya nanti. Ketika pemasangan harus ada nameplate, kemudian nameplate-nya tuh ada nama pemiliknya, kemudian ada nama pabrik pembuatnya gitu ya. Ada simbol-simbolnya sesuai dengan persyaratan ya, misalnya dia isinya bahan berbahaya, maka apa simbolnya. Kemudian ada keterangan maksimum
atau termesnya berapa gitu ya, berat kosongnya, kemudian berapa tekanan yang diizinkan ya berbicara tekan, dan seterusnya sampai dengan kapan dilakukan proses pengujian pertama kali. Itu bagian dari pemantauan atau implementasi sistem keselamatan kesehatan kerja pada bejana tekanan tinggi timbul. Kemudian dalam proses penggunaan ya tentunya ada apa namanya SOP. Kemudian ada nanti ada apa namanya kompetensi operator gitu ya, atau teknisi. Begitupun nanti proses modifikasi ya. Modifikasi harus seperti apa itu ada ketentuannya. Di Permenaker 37 bagaimana jika kita melakukan proses modifikasi terhadap satu tangki atau satu bejana, nah itu disyaratkannya seperti apa. Kemudian dalam proses pemeriksaan dan pengujian juga sama, ada ketentuannya siapa yang boleh melakukan pemeriksaan pengujian, kemudian apa saja syarat-syaratnya, ya, ada IP di situ nanti, kemudian ada dokumen apa namanya checklistnya gitu ya, dan siapa lembaga yang boleh berwenang melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap bejana dan yang ya. Itu di slide selanjutnya yang tadi saya sebutkan ada semua ya, di slide 18 sampai slide 21. Kalau misalnya ada pressure gauge, coba lihat slide 21 ya. 21. Ya, kayak alat-alat apa namanya? Alat pemantau ya, seperti pressure gauge, level gauge, thermometer gauge, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan bagian yang sebenarnya ini perlu bisa dicek atau diverifikasi keakurasiannya dengan kalibrasi. Ini juga harus menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses pemeriksaan dan pengujian terhadap tangki dan bejana tekan. Bisa dilihat mungkin kita ke slide nomor 35. Ya, ini terkait dengan personil ya. Jadi ada beberapa ketentuan syaratan terkait dengan personil. Untuk pengangkutan ada kompetensi operator K3. Kemudian untuk pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, nah ini ada teknisi. Kemudian untuk pekerjaan pengelasan, pemasangan, modifikasi itu ada kualifikasi untuk juru sesuai dengan peraturan dan undangan yang berlaku. Dan syarat-syaratnya itu ada semua di bawahnya ya, di slide ya. Untuk instalator, kemudian untuk teknisi, ya, untuk juru las. Di bagian 8 pemeriksaan dan pengujian di slide nomor 39 meter, boleh nomor 39. Ya, pemeriksaan dan pengujian yang tadi sudah singgung. Proses kegiatan mengamati, menganalisa, membandingkan. Nah, ada proses menghitung di sana ya. Apakah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang atau standar yang berlaku. Sehingga untuk prosesnya ini pun harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan oleh badan yang memang sudah ditunjuk dalam hal ini oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian pengujian pun dilakukan ya, terhadap kemampuan operasi bahan dan konstruksi bejana. Nah, ini juga masuk untuk tangki. Jadi ada pengujian hidrostatik gitu ya. Ada
pengujian ya biasanya pengujian hidrostatik ya. Kemudian biasanya di tingkat pengamannya itu ada pop test, gitu, ada valve. Kemudian kita bisa lihat di slide nomor 41. Dan di slide nomor 41 itu ada siapa yang melakukan pengujian dan siapa yang berwenang untuk menyatakan bahwa bejana tekan atau tangki timbun ini memenuhi syarat. Jadi ada pengawas spesialis, itu pengawas dari ketenagakerjaan yang memberikan surat keterangan bahwa memenuhi syarat atau tidak. Kemudian pemeriksaannya bisa dilakukan oleh ahli K3 spesialis pesawat lap atau bejana tekan yang di mana dia merupakan bagian dari perusahaan jasa K3 yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai PJK3 yang mempunyai ruang lingkup pemeriksaan dan pengujian untuk satuan bejana tekan. Ya. Jadi untuk periksa uji, pemeriksaan pengujian ini ada pemeriksaan pengujian secara pertama gitu ya, atau periksa uji pertama itu di slide nomor 44. Coba lihat Mbak. Baik. Ya, jadi ada periksa uji pertama itu nanti akan diverifikasi proses perencanaannya, proses fabrikasinya, kemudian pemeriksaan dan pengujian, kemudian apakah ada perubahan atau modifikasi. Kemudian kalau pengujian berkala, sebelum ke berkala ke proses pembuatan dulu, itu di slide nomor 50 Mbak. Pada tahap proses pembuatan ya, itu diverifikasi WPS, PQR, kemudian gambar rencana, kemudian nomor seri, kemudian rencana material yang akan diisikan di dalamnya. Kemudian ada juga riksa uji pada tahap sebelum digunakan pada tahap pemasangan. Nah ini ada di slide 52 dan 53. Kurang lebihnya ya ada penambahannya hanya ada di proses pengujian hidrostatik. Kemudian untuk proses tahap pemasangan pun sama. Kemudian ada riksa uji berkala. Riksa uji berkala itu ada di slide nomor 54. Boleh ya, untuk riksa uji berkala diverifikasi adalah dari mulai gambar, kemudian sertifikat bahan atau MILSID, kemudian MDR ya, manufacturing data record, kemudian secara visual, kemudian dilakukan proses pengukuran dimensi dan entity. Nah, ini dicek, kemudian jika tidak memenuhi persyaratan maka dilakukan besaran uji hidrostatiknya itu ada di referensi Permenak itu ya tahun 2016. Oke, ketentuan terkait dengan periksa uji berkala untuk bejana tekan paling lambat selambat-lambatnya itu dilakukan selama 2 tahun. Kemudian untuk tangki timbun juga sama, pemeriksaan paling lambat 2 tahun, pengujiannya paling lambat 5 tahun atau sesuai rekomendasi dari isi atau fluida yang ada di dalam. Itu mungkin ya secara umum terkait dengan keselamatan kesehatan kerja terhadap pesawat uap bejana tekan ya. Secara outline-nya saja saya berikan gambaran. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih jelasnya mempelajari secara lebih dalam sebuah materi pelatihan kompetensi ya, atau sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan ya sebagai seorang ahli
K3 pesawat Pepejana. Biasanya pembinaannya akan dilakukan oleh melalui teman-teman ketika pembinaan. Mungkin itu dulu Mbak yang saya sampaikan, karena sudah setengah 12 nih, mungkin nanti teman-teman ada pertanyaan atau diskusi. Kalau mungkin bisa saya diskusikan pada siang hari ini, tapi kalau tidak mungkin nanti bisa kita diskusi lanjutkan di luar forum ini. Begitu Mbak Vina, sementara saya kembali. Saya akan memberikan jika tidak mendapatkan sertifikat. Saya akan membahas sedikit pentingnya kita memiliki sertifikat. Selain bukti resmi bahwa program pelatihan tertentu, sertifikat juga banyak sekali manfaatnya. Pertama yaitu menambah skill. Kemudian sertifikat pelatihan juga bisa menambah nilai jual pada CV kita. Ketiga, memperbesar peluang hidup bekerja. Kemudian mendapatkan peluang peningkatan gaji. Kemudian untuk seorang karyawan dalam dunia pekerjaan, sertifikat ini bisa menjadi acuan perusahaan bahwasanya orang memiliki awareness dalam dunia ketiga. Dan untuk peserta, jika masih status sebagai mahasiswa atau SMA dan SMK, sertifikat ini bermanfaat atau bisa dijadikan sebagai sertifikat pendamping ijazah dan praktek. Jadi teman-teman tidak sia-sia nih mengikuti training di Veritas, karena selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga bisa mendapatkan sertifikatnya. Dalam training awareness ini, Veritas menyediakan sertifikat berbentuk elektronik atau e-sertifikat, yang mana sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan awal untuk melanjutkan menjadi ahli tingkat. Nah, pada pelatihan kali ini, Veritas memiliki promo menarik nih yang berlaku untuk pengadaan sertifikat awareness yang diikuti dari harga normal sebesar Rp180.000 menjadi Rp89.000. Dengan harga tersebut sudah include di sertifikat, dan jaringan grup Veritas, dan materi soft copy dan dokumentasi webinar. Kita ingin informasi lebih detail atau lebih lanjut untuk pelatihan sertifikat pemenang ini atau BNSP, silakan bisa hubungi di nomor 0811 dan pastikan ya teman-teman sudah memfollow Instagram @veritas_academic, kemudian FB Veritas, YouTube Veritas Academic, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube. Nah, tadi informasi penting untuk para peserta semuanya. Baik, tanpa waktu kita lanjutkan ke sesi jawab ya Pak Evan ya. Ya silakan Mbak. Untuk para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di Zoom kalian ya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan chat di Horizon ya. Atau jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Bapak Evan, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kami persilakan untuk yang ingin bertanya.
Baik, sambil berlanjut ya, kita sudah menyiapkan link kehadiran. Silakan diisi terlebih dahulu. Baik, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Baik, untuk materi sudah kami kirim di room chat Zoom ini, silakan. Silakan kepada para peserta jika ada yang ingin ditanyakan. Kita masih di sesi diskusi dan tanya jawab ya. Dan informasi untuk terkait penerbitan sertifikat bisa chat admin ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan terkait materi yang disampaikan Bapak Evans? Jika tidak Jika belum mengerti atau masih ada yang ditanyakan, silakan masih ada waktu untuk bertanya kepada para peserta. Dokumentasi aja gitu. Baik, mungkin karena tidak ada pertanyaan dari peserta, saya cukupkan ya. Mengingat waktu sudah menunjukkan. Oh, baik. Oh, baik. Ada yang bertanya ya. Bapak Nurdiansyah. Bapak Nurdiansyah bertanya, tugas dan tanggung jawab K3 PUBT apa saja, Pak? Mohon dijawab, Bapak Evan. Cek, halo. Kedengaran nggak Pak suara saya, Mbak? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Halo. Terdengar, Pak? Terdengar ya? Iya. Ya. Baik. Tugas dan tanggung jawab yang dari seorang K3 PUBT. Yang pertama adalah memastikan bahwa penerapan keselamatan kerja di area yang memang menjadi tanggung jawabnya
terhadap pengoperasian pesawat uap dan bejana tekan yang dimaksud tahun 2016 berjalan dengan sesuai persyaratan. Kemudian yang kedua, harus bisa mendemonstrasikan kompetensinya baik kepada perusahaan, ya, kalau dia bekerja di salah satu perusahaan yang kebetulan mengoperasikan pesawat uap atau bejana tekan, harus mampu mendemonstrasikan kompetensinya. Jadi kompetensi itu bukan hanya berupa bahwa yang bersangkutan itu sudah lulus pembinaan, kemudian sudah punya SKP dan punya lisensi, gitu. Tapi memang mampu mampu memberikan saran, advice, gitu ya, kepada pengguna, pada user terhadap aktivitas keselamatan peralatan bejana tekan dan kemudian juga mampu memberikan pemahaman kepada user terhadap kondisi-kondisi tertentu, ya, yang menjadi rekomendasi kepada user agar user bisa mengambil keputusan. Mohon maaf, suaranya terputus. Sekarang kedengaran nggak? Iya, sudah Pak. Dia harus mampu memiliki keterampilan secara teknis untuk kemudian bagaimana memastikan bahwa peralatan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan atau standar yang berlaku, sehingga user atau pengguna atau pemilik, gitu ya, dia bisa dapat input apakah peralatan saya ini sudah sesuai syarat atau belum. Nanti membuat laporan dan melakukan komunikasi ya, secara komprehensif dengan owner atau user, ya, terkait rekomendasi apa saja yang harus dilakukan peralatan ini digunakan secara aman dan selamat. Baik, cukup Pak. Pak Evan? Ya, kurang lebih begitu, Mbak, secara deskripsinya. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Bapak Evan. Bagaimana Pak Nurdiansyah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Untuk Pak Nurdiansyah, izin Pak, boleh minta format reportnya? Gimana, Mbak? Dari Pak Nurdiansyah, katanya izin Pak, boleh minta format reportnya? Report apa nih maksudnya? Report pengujian atau gimana? Silakan Pak Nurdiansyah, boleh dijawab saja untuk diaktifkan mikrofonnya Pak, biar jelas pertanyaannya. Ya, jadi kalau untuk form pemeriksaan pengujian itu ada di lampiran Permenaker 37 2016, itu bisa dilihat ada di form 2. Itu ada formnya terkait dengan checklist. Ada itu diminta data umum, kemudian spesifikasi, kemudian apa saja checklist yang diperiksa, shell-nya, head-nya kalau ada jacketing, ya. Nah, kemudian bagaimana support-supportnya, piping-nya, kemudian dimensionalnya. Nah, nanti kalau yang di NDT apa, yang di NDT, metode NDT apa, ada defect atau enggak, itu ada di form 2 di lampiran Permenaker 37. Download aja, itu ada di JTIH Kemenaker. Baik, mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Pak Nurdiansyah, Pak.
Bagaimana Pak Nurdiansyah? Baik, sambil menunggu untuk pertanyaan selanjutnya, silakan jika ada yang ditanyakan lagi untuk para peserta. Pak Evans, Pak Nurdiansyah bertanya, katanya berarti semua sudah ada ya Pak, tinggal di download ya Pak katanya. Ya, ada di Permenaker 3 2016 di CTIH Kemenak. Adanya keywordnya Peraturan Menteri nomornya 37 tahunnya 2000. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan bisa melalui room chat atau raise hand dan disampaikan langsung oleh peserta, silakan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya waktu sesi diskusi dan tanya jawabnya, mengingat waktu telah menunjukkan pukul 11.45. Sebelum saya tutup, boleh di on cam-kan terlebih dahulu untuk kita lanjut ke sesi dokumentasi. Silakan untuk para peserta di on cam-kan terlebih dahulu. Silakan untuk dokumentasi kita on cam ya. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan kepada Bapak Evan Afrianugraha, terima kasih banyak telah memberikan materi dan ilmunya. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran bagi peserta. Baik, terima kasih banyak juga kepada para peserta yang telah hadir pada Zoom Meet kali ini. Acara pelatihan kali ini telah diikuti oleh 20 peserta. Sebelum saya tutup acara ini, mari kita dengarkan closing statement terlebih dahulu dari pemateri kita. Silakan untuk Pak Evan bisa memberikan sedikit kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan. Ya, makasih Mbak. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa boiler atau ketel uap gitu ya, menyatakan tangki timbun itu merupakan peralatan-peralatan dengan resiko tinggi ya, keselamatan kerja di lingkungan pekerjaan, dan itu merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ya, Undang-Undang 1 1970, kemudian PP 40 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, juga peraturan-peraturan turunannya ya, sedemikian banyak gitu ya, disusun, dibuat, di-develop. Tujuannya adalah untuk yang pertama tentunya menjaga tempat kerja, lingkungan kerja kita tetap berjalan dengan aman dan selamat gitu ya. Tidak ada kecelakaan kerja, kemudian tidak ada penyakit akibat kerja, dan tentunya menjaga produktivitas kerja. Kemudian terkait dengan pemenuhan persyaratan ya, peraturan-peraturan, ya, memang ini menjadi kewajiban ya dari setiap pengusaha, setiap pemilik dari pesawat uap, bejana tekan, tangki timbun ya, untuk bisa melakukan atau memenuhi persyaratan-persyaratan keselamatan kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, sehingga menjadi bagian tanggung jawab yang tidak terpisahkan
merupakan dari tanggung jawab manajemen. Dan terakhir adalah proses pengawasan ya, terhadap keselamatan dan keselamatan fatwa bejana tekan penyakit timbun itu dilakukan bersama-sama ya. Tidak hanya tugas dan tanggung jawab pengawas, tapi juga tugas dan tanggung jawab seorang pimpinan perusahaan. Ya. Kemudian juga menjadi bagian tugas dan tanggung jawab dari pengawas K3 ya, atau ahli K3 yang ditempatkan khusus untuk melakukan pengawasan keselamatan kesehatan kerja di satu organisasi atau perusahaan. Itu mungkin dari saya, Mbak Vina. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Pak Evan yang telah memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Dan teman-teman semua saya ingatkan kembali untuk isi formulir kehadiran dan evaluasi acara ini yang ada di kolom chat room ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Veritrust dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Baik, sampai di ujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Evan selaku materi hari kali ini, kemudian kepada Bapak Darda selaku Direktur Utama PT Veritrust, kemudian kepada seluruh peserta webinar kali ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.